Assalamualaikum Bang, ketemu lagi bersama saya masih di channel Dayo di tutorial jahit menjahit, khususnya menjahit topi ya. Nah, di sini saya punya topi LA ukuran remaja ya, yacht. Saya mau mereparasi atau mengupgrade visornya ya. Nah, ini visornya kan terlalu nunduk ya, terlalu nunduk. Jadi kalau dipakai itu nutupin mata ya. Jadi saya mau bikin supaya lebih ke atas dan bisa versi datar juga ya, atau American style-nya tidak terlalu nunduk. Oke Mang, simak terus ya, jangan kemana-mana. Nah, yang pertama saya mau bikin atau mau membongkarnya dulu, dan sekalian saya ganti setelan strap plastik ya, biar agak lebih eh, kekinian gitu ya. Oke Mang, nah harus membongkar bagian ininya dulu. Nah, untuk kalian yang suka bongkar-bongkar, jadi jangan asal bongkar ya, karena topi yang sudah jadi itu eh, rawan rawan sobek ya kalau dibuka secara kasar, apalagi topinya yang udah lama ya, itu akan menyebabkan robeknya itu parah. Nah, hati-hati ya cara membongkarnya, nggak perlu pakai pisau tajam sebenarnya ya kalau untuk membongkar, supaya tidak melukai si kainnya. Nah, kan gampang ya, tinggal bersihin benang bekasnya ya. Nah, sekarang saya mau membongkar ininya ya. Nah, cara membongkar yang baik itu, congkel dulu yang bagian benang yang ada atretannya. Atretan itu apa ya? Eh, yang bolak-baliknya ini ya, biar tidak susah nantinya. Nah, nggak perlu yang tajam sebenarnya kalau untuk membongkar ini. Kalau terlalu tajam nanti bisa melukai si kainnya atau bisa merobek kainnya ya kalau terlalu tajam, kalau menggunakan pisau. Jadi jangan terlalu tajam sebenarnya ya, biar tidak melukai kainnya. Nah, bagian benangnya dulu dikakat apa namanya ya, dikakat bahasa Indonesia tuh, diputusin benangnya ya. Nah, harus hati-hati yang suka bongkar-bongkar ya. Kadang saya juga kalau misalnya ada yang reparasi ke saya yang sudah dibongkar, ngebongkarnya itu kayak gimana ya, kayak ngerapi ngebongkarnya, kadang ada robek. Jadi kalau saya mereparasinya harus lebih lebih berpikir lagi bagaimana caranya supaya robeknya tidak kelihatan. Jadi jangan asal ngebongkar aja ya, supaya tidak susah nanti dijahitnya kembali. Kalau misalnya udah robek, kalau bahan pas seperti ini pasti susah ya untuk cara mengatasinya. Walaupun bisa, pasti akan lebih kecil atau jauh berbeda ya, atau mungkin ada kekurangan jadi tidak terlalu sama gitu. Memang saya percepat aja ya biar cepat. Nah, seperti ini tuh, ini guntingnya nggak terlalu tajam, jadi nggak melukai si kainnya. Nah, ini sudah kebuka ya benangnya, dan tinggal keluarin si visornya. Nah, ini kan materialnya plastik ya, jadi gampang di bentuknya nanti. Nah, ini benangnya tinggal bersihin aja ya, nanti kita jahit ulang dan bentuk ulang. Oke Mang, saya bersihin dulu bagian ininya. Ini ada bekas jahitan sebelumnya ya. Nah, sekarang saya mau membentuk supaya tidak terlalu tidak terlalu turun ya. Tadi kan pisaunya kalau dipakai terlalu begini, terlalu ngalangin mata ya. Jadi saya mau ngebentuknya supaya tidak terlalu turun. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kan berbeda jauh ya, tuh kurang lebih 1 cm. Nah, supaya tidak turun kalau dipakai, cowakan ini harus seperti yang ini ya. Nah, seperti yang pisau ini ya, cowakan ininya ya. Kalau bagian ininya bentuk sesuai keinginan saja ya. Kalau misalnya bentuknya mau seperti ini, tinggal bentuk seperti ini. Tapi ini nggak cukup ya tuh. Ini harus bentuknya seperti ini lagi, model bulat ya, kayak seperti New Era. Nah, ini harus dipotong ya segini. Nah, bagian ini harus dibuang nih, biar nanti hasilnya kalau dipakai tidak terlalu turun ya. Mana itu pulpen? Nah, pastikan sisi sama sisinya sama ya. Nah, seperti ini harus dibuang ya.
dan dibentuk ulang. Jadi seperti ini. Cowakan ini bisa pengaruh terhadap pemakaian ya. Kalau misalnya yang sukanya enak dipakai itu yang cowakannya pas dengan lingkar kening ya, lingkar kening pas dengan lingkar kening. Jadi kalau misalnya terlalu renggang, jadi kalau dipakai itu berlebih di bagian sininya. Kalau dipakai itu berlebih di bagian sininya. Nah, kalau cowakannya pas dengan kening, jadi di bagian sini enggak terlalu berlebih atau mungkin bisa pas ya di bagian atas telinganya. Oke, Mang. Nah, Mang, setelah dipotong seperti ini agak berkurang ya, pisornya atau panjang ke depannya berkurang 1 atau setengah senti. Nah, setelah dibentuk seperti ini bisa dijadikan snapback atau model datar ya. Ini bisa dijadikan model datar dan juga American style, dan tidak terlalu nunduk nantinya ya. Nanti kita akan lihat hasilnya ya. Oke, Mang. Nah, ini dia kan, Mang, tuh jadinya, jadi tidak terlalu nunduk ya, jadi agak sedikit ke atas ya. Nah, tadinya sebelumnya ini nunduk ke bawah ya. Nah, ini bisa di American style, juga bisa dipakai mode datar ya, mode datar. Nah, seperti ini. Tuh, jadi tidak nunduk ya, jadi lurus sama garis ini ya. Tuh. Sebelumnya ini kan nunduk ya. Jadi sudah saya potong bagian ininya. Sekarang sudah datar atau sedikit ke atas ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau dipakai. Nah, jadi tidak nunduk ke bawah ya. Ini kan buat remaja ya, jadi kepalanya harus kecil, ininya besar ya, ukuran 56. Nah, oke, Mang, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli atau mau merubah topi yang tadinya menunduk, pisornya menunduk, itu harus dipotong bagian sininya, cowakannya ya. Oke, Bang, seperti itu. Oke, Mang, mungkin segitu dulu dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu kalian untuk cara membongkar topi yang baik dan benar, dan cara memilih topi yang enak dipakai juga seperti apa. Tapi tergantung selera kalian masing-masing ya, karena selera orang itu berbeda-beda. Untuk hasil yang baik, terus belajar ya, karena dengan terus belajar kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.